Tema hari ini adalah Kerajaan Selatan dan Kerajaan Utara. Mari kita membaca Daniel 11 ayat 5 sampai ke 9. Kita menikmati bersama-sama firman Tuhan. Kitab Daniel pasal ke-11 ayat 5 sampai 9, demikian firman Tuhan. Maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah. Lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu. Dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan Raja Negeri Utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan Raja Negeri Selatan, tetapi kemudian ia pulang ke negerinya sendiri. Saya membaca sebuah cerita dari internet, ini ditulis oleh seorang yang bernama Ramapati. Saya tidak tahu apakah ini cerita dia sesungguhnya, kesaksian pribadinya. Dia katakan ada seorang suami yang istrinya masih muda dan cantik. Beda umurnya cukup jauh. Jadi sang suami itu suka cemburu atau iri hati, khususnya kalau istrinya itu ngomong-ngomong dengan cowok lain. Nah, saya nggak tahu apakah suamimu kayak begitu, ya. Jadi dikit-dikit dia teks, dikit-dikit dia tanya, ya. Dia ngecek istrinya ada di mana, pergi dengan siapa, ngobrol dengan siapa, ya. Hidup di bawah bayang-bayang sang suami. Nah, suatu kali di kantor sang suami nggak begitu sibuk, jadi baru jam 10 suami pulang ke rumah. Dia mau tahu istrinya ngapain di rumah. Nah, belum sampai rumah, baru dekat dia lihat ada sebuah mobil mewah di depan rumahnya. Dia mulai curiga. Wah, ini siapa ini jam 10 pagi ke rumahku pakai mobil mewah. Jadi dia gak langsung masuk, sang suami mengintip dari jendela. Dia lihat, oh ada seorang bapak, ya, yang ganteng, pakai jas, pakai dasi, ngobrol-ngobrol dengan istrinya. Nah, kan firasat gue bener, kata sang suami. Istri gue punya selingkuhan nih. Dia pikir, bercanda lagi, ketawa-ketawa. Wah, dia makin marah dan makin panas. Lalu dia lihat, yang pria itu terakhir sebelum keluar, mau pamit, salam-salaman, ngomongnya kayaknya mesra gitu. Wah, dia marah, dia langsung ke mobil itu, dia ambil sebuah batu, dia hancurin kacanya, dia penyokin pintunya, lalu dia sembunyi. Begitu mereka berdua keluar, sang bapak berkata, ini siapa yang rusakin mobil baru ini? Lihat tuh kacanya pecah, pintunya. Aduh, kasihan sekali. Bu, maaf bu. Ini sebenarnya mobil hadiah untuk ibu. Ibu kan pemenang, dapat undian. Siapa yang rusakin begini? Wah, sang suami dari balik ke persembunyian dengar, kurang ajar. Tadi saya pikir istri gua yang selingkuh, ternyata saya yang cemburu buta. Sial betul hari ini, katanya. Istrinya mau dapat mobil baru jadi penyok-penyok. Saudara, ini contoh saja humor tentang orang yang cemburu buta, orang yang iri hati. Alkitab mengatakan iri hati itu adalah akar kejahatan. Iri hati itu adalah sumber
kejahatan dan kehancuran. Ngomong-ngomong soal iri hati itu ada 4 level, saudara. Level pertama, orangnya bilang begini, kamu punya, aku juga ingin punya. Ya. Itu level 1, masih kelihatannya oke. Gak apa-apa lah dia punya mobil baru, besok gue beli mobil yang sama. Dia bawa mobil Tesla, gue bawa mobil belilah, dia cuma ngetes, gue udah beli. Level 2, kamu punya, aku juga akan punya, tapi akan lebih dari kamu. Ya, kamu punya 1 rumah, gue bakal punya 2. Kamu punya 1 istri, gue bakal punya 2. Mau lebih hebat dari orang lain. Level 2. Level 3 itu adalah, kamu punya, sebenarnya itu punyaku. Jadi aku akan ambil yang kamu punya. Nah ini mulai jahat, saudara. Ya, gak bisa lihat orang punya, dia pikir itu milik dia, dia mau ambil. Level 4, kok kamu masih ada? Saya akan lenyapkan kamu sebab kamu tidak boleh ada di muka bumi ini. Nah itu yang paling sadis, saudara. Itu yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Ketika Hamas dan sekutunya, termasuk Iran, bertekad melenyapkan Israel dari muka bumi. Akarnya iri hati, dan iri hati sumber kehancuran. Nubuat Nabi Daniel sekali lagi itu diterimanya adalah abad 6 BC. Dan kita bisa melihat di dalam proses sejarah itu digenapi sampai abad kedua, dan Alkitab mengatakan itu akan menjadi nubuat berganda bukan saja dalam konteks Nabi Daniel pada perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru juga akan terjadi sekali lagi di akhir zaman ini. Sebelum Kristus datang kedua kali sebagai hakim segala hakim umat manusia. Nah minggu lalu kita sudah pelajari ketika Raja Alexander Agung mati muda usia 32, kerajaannya terpecah 4. Dan 4 jenderalnya, panglimanya masing-masing menguasai satu wilayah. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita bahwa keempat-empatnya yang saling iri hati, yang saling cemburu, yang saling bermusuhan dan saling berperang setelah Alexander mati, maka terakhir sisa 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Itu yang bertahan. Dan itu yang sangat berperan, saudara, bukan saja pada zaman Daniel, tapi juga kita melihat pada zaman kita hari ini. Utara dan selatan yang paling berperan. Kenapa? Sebab umat Tuhan pada saat itu Israel, dia diapit oleh 2 kerajaan ini, utara dan selatan. Dan kedua kerajaan ini tentu sangat berperan dan berpengaruh di dalam kehidupan dan kesaksian orang-orang Israel pada zaman itu. Dua-duanya adalah musuh Israel. Utara maupun selatan diapit. Itu sebabnya nubuat mencatat dan sangat penting ini akan berjalan terus, berlangsung terus nanti sampai Yesus datang kedua kali. Nah kita lihat konteks hari ini, siapa selatan? Mesir. Pada zaman ini Mesir, zaman modern kita, Mesir adalah negara pertama yang mengakui eksistensi Israel. Ketika mereka merdeka. Ini negara yang berdaulat, Mesir mengakui. Tapi saudara dalam prakteknya, Mesir yang bahasa officialnya adalah Arab, sebenarnya sebagian besar adalah menentang Israel. Dan mereka tidak suka dengan pemerintah yang mencoba melakukan hubungan dagang dengan Israel sampai hari ini. Dalam konteks perang Israel melawan Hamas hari ini, Mesir memilih posisi netral di tengah. Dia tidak mau bilang dia bela Israel, juga tidak bilang dia mau bela Palestina. Yang dilakukan adalah netral, membantu para pengungsi. Jadi hanya berhubungan dengan humanitarian aid, bantuan-bantuan kemanusiaan saja. Itu yang terjadi Mesir pada hari ini.
Sebab Mesir juga adalah yang pertama mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Jadi dia ngakui dua-duanya, saudara. Mencoba bermain di netral. Nah, siapa utara? Utara itu adalah Aram pada zaman itu. Ya, Babel, Aram, dan sekitarnya. Dan hari ini adalah Syria dan Libanon. Kalau ditambah dengan Iran, ketiga-tiganya hari ini adalah musuh Israel yang bercita-cita melenyapkan eksistensi keberadaan Israel di muka bumi ini. Jadi kalau saudara membaca utara, berarti itu Babel, Iran, Syria, Libanon. Selatan berarti Mesir. Nah, menurut nubuat yang diterima Daniel, hari ini kita akan belajar dua kebenaran penting. Dan ini akan berlaku pada zaman Daniel dan juga nanti akan berlaku sampai Yesus datang kedua kali di akhir zaman. Yang pertama, kerajaan utara dan selatan gagal bersatu. Itu fakta pertama dalam sejarah ayat 5 sampai ke 6. Ayat 5a, Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat. Nah, ini menunjuk siapa? Nubuat ini digenapi oleh Ptolemeus Soter, salah satu jenderal panglima dari Alexander Agung. Dia berhasil memperkuat kerajaan Mesir. Soter. Pada tahun 304 BC, menurut catatan sejarah, Soter memproklamirkan dirinya sebagai Raja Mesir. Dia sangat disegani dan berhasil memerintah Mesir hingga tahun 283 BC. Ayat 5b mengatakan, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Nah, ini nubuat ini digenapi oleh Seleucus Nikator. Ini salah satu jenderal Alexander lagi, ya, yang di wilayah lain. Ya, di Babel waktu itu, memerintah tahun 321 BC. Nah, dia dikalahkan oleh jenderal lain yang sekali lagi musuhan dan iri hati, itu bernama Antigones. Jadi waktu Antigones mengalahkan Nikator, Nikator lari ke Mesir. Minta tolong, dari utara ke selatan minta tolong, dan Mesir, Soter membantu dia. Membantu dia, kemudian ya Antigones kalah. Sehingga akhirnya Nikator boleh kembali memerintah Babel. Dan sama-sama mereka di tahun 304 sebelum Masehi BC, Seleucus Nikator memproklamirkan dirinya menjadi raja kerajaan utara. Dan dia berhasil menaklukkan Babel, Aram, dan sekitarnya. Itu konteks dari ayat 5 yang baru kita baca. Nah, sesuai nubuat Daniel, kerajaan utara memang akan jadi lebih luas. Menjadi lebih besar dari kerajaan selatan. Seleucus Nikator meninggal tahun 281 BC. Dia digantikan oleh putranya Antiochus I yang memerintah hingga 262. Lebih besar, lebih luas karena dia menaklukkan Aram dan sekitarnya. Nah, hari ini kalau kita melihat populasi Syria itu berjumlah sekitar 22 juta. Lebanon 6 juta. Plus Iran, kalau bergabung itu adalah 90 juta. Kalau plus Babel yang sudah dikalahkan Iran, yaitu Irak. Irak hari ini jumlahnya 46 juta. Kalau ditambah Turki, nah Turki juga saudara kelihatan di tengah, tapi sebenarnya adalah pro kerajaan utara. Ya, Turki 86 juta, saudara. Jadi kalau di total itu lebih 250 juta. Berapa Mesir? Mesir hanya 112 juta. Jadi nubuatnya sama, saudara. Utara bersatu dibanding selatan. Utara adalah kekuatan yang lebih besar, yang mengapit Israel. Selatan hanya 112 juta.
Nah kemudian ayat 6a berkata, beberapa tahun kemudian keduanya bersekutu, utara dan selatan. Mencoba bersekutu nih pada zaman nubuat Daniel yang pertama. Ya. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Nah, nubuat ini digenapi kapan? Nubuat ini digenapi setelah Raja Ptolemeus dan Seleukus meninggal. Jadi berdua teman itu tadi yang sama-sama 304 umumkan raja, utara dan selatan, keduanya meninggal. Lalu anaknya yang menggantikannya. Nah, kedua anaknya, yaitu Ptolemeus II, belakangnya namanya Philadelphus, kita sebut aja namanya Philadelphus supaya lebih gampang, ya. Dan yang di utara itu adalah Antiochus II, anaknya dari yang pertama itu nama akhirnya adalah Theos. Jadi Philadelphus dan Theos sama-sama adalah anak dari Raja Mesir dan Utara. Mereka pengen bersatu. Ya kenapa kita gak bergabung ya? Bersatu aja bikin persetujuan. Lalu yang selatan setuju. Dia mengatakan oke lah, setujulah. Philadelphus bilang. Lalu Utara bilang ada syaratnya. Kasih saya anak gadismu. Jadi persetujuan dulu itu, ya hadiah terbesar adalah apa? Selain emas dan perak tentu adalah apa? Wanita yang tercantik di Mesir. Ratu atau anak ratu putri Mesir waktu itu. Ya, putri Mesir waktu itu bernama Berenice. Bahasa Manadonya Berenice. Tulisannya Berenice. Nah, Berenice itu adalah putri Mesir, diminta, oke, boleh bersatu, kita bergabung, karena saya lebih besar, you kasih saya. Berenice, putri Mesir. Lalu bapaknya mengatakan, oke, setuju, dikawinkan. Tapi kan kamu sudah punya istri, gak apa-apa. Ya, sebab raja saat itu boleh punya istri berapa aja. Ya, lalu si Theos bilang, gak apa-apa, saya jadikan istri kedua. Nah istri pertamanya bernama Laodice, Manadonya Laodice, sama-sama C. Laodice saat itu sudah punya 2 orang putra mahkota. Dia sakit hati di madu, tapi gak bisa apa-apa, karena raja boleh punya istri lebih. Diadakanlah fakta perjanjian bersatu. Utara dan selatan bersatu. Ya. Tapi ayat 6b mengatakan, putri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Nubuat ini tergenapi hanya dalam 2 tahun. Ketika Berenice melahirkan seorang bayi. Ya. 2 tahun kemudian, bapaknya meninggal. Nah, karena bapaknya meninggal, Philadelphus, Theos bilang, oke, sorry bapakmu meninggal, sekarang fakta perjanjian ini udah batal. Jadi kalau yang bikin tanda tangan itu mati, janjinya batal. Kalau batal gimana? Sorry, gue mau cerain kamu aja. Dia mau kembali ke istri pertama si Theos. Tapi rupanya Laodice istri pertama, dia sudah sakit hati bukan main karena di madu. Dengan licik, dia meracuni suaminya. Dan suaminya mati. Ya mungkin ya gue mau kembali, begitu kembali dikasih racun saudara. Ya, makanya jangan madu istrimu, nanti bukan dikasih madu, dikasih racun saudara. Mati. Begitu mati kemudian apa? Berenice juga dibunuh. Ya. Bayinya dibunuh, seluruh pasukan yang mengikuti dia dibunuh. Ini saudara, sekali lagi iri hati adalah sumber kejahatan dan kehancuran. Dendam kesumat tidak selesai. Laodice langsung angkat anaknya yang kemudian, ya, yang bernama Seleukus II Kalikinus, ya, itu Kalinikus itu menjadi raja, sebab suaminya dia bunuh. Anaknya suruh naik tahta itu tahun 246 sampai 227 BC
Seleukus, Kalinikus memerintah di utara. Saudara, ini contoh perebutan kekuasaan dalam dunia ini, perebutan apapun, harta, benda dalam keluarga, warisan dan lain-lain, ya, akan mengakibatkan permusuhan, pembunuhan, dendam kesumat yang tidak pernah akan berakhir generasi ke generasi, generasi ke generasi, sebab dendam kesumat tidak pernah akan selesai. Hari ini permusuhan di wilayah Timur Tengah pun tidak pernah akan selesai. Ya, perang Israel melawan Hamas akan meluas ke utara, ke selatan. Meluas, saudara. Kalau total di utara hari ini adalah sekitar berapa itu? 250 kalau ditambah ya, selatan 112 itu maka 362 juta yang mengapit Israel. Israel berapa juta? 10 juta. Berapa persen, saudara? 2,7. Kecil sekali. Kamu kira Israel nggak inferior? Takut. Ratusan juta mengapit 10 juta. Nggak heran kalau ada serangan pasti reaksi. Pasti reaksi. Saya nggak tahu deh, ya, apakah sungguh-sungguh suatu hari ketika Iran sungguh-sungguh turun tangan, Israel harus menggunakan nuklir. Nah, ini berarti Perang Dunia Ketiga, Harmagedon, perang terakhir, segera diambang pintu. Kalau salah satu negara mulai menggunakan nuklir, ini bencana besar bagi umat manusia. Kalau utara dan selatan bersatu mengapit Israel, maka sangat-sangat mungkin segera akan terjadi. Tapi menurut Daniel, tidak akan berhasil. Utara dan selatan tidak mungkin bersatu. Utara dan selatan gagal bersatu. Nubuat ini akan terulang, saudara. Itu sebabnya Mesir memainkan netral hari ini. Tidak pro Israel, tidak pro Hamas. Kita nantikan, saudara. Tapi akarnya sekali lagi, iri hati. Kalau tidak diselesaikan, akan semakin memuncak. Tidak pernah akan ada damai di bumi, saudaraku, sebab Yesus sudah bilang, perang dan deru perang akan terus terjadi. Akan makin banyak, bukan makin dikit. Negara China, Rusia, dan Korea Utara sudah sepakat membela Hamas. Walaupun hanya perang kata-kata, belum perang senjata. Saudara, perang kata-kata lama-lama bisa jadi perang senjata nggak? Bisa. Kalau 3 negara besar dari timur bergerak, maka 3 besar mungkin dari barat, Amerika, Inggris, dan Eropa bersatu pun akan bersatu. Maka utara, selatan, timur, dan barat, saudara, apakah Harmagedon tidak diambang pintu? Ini nubuat pasti akan terjadi. Sebab Wahyu mengatakan ketika perang terakhir terjadi Harmagedon, 1/4 jumlah populasi bumi, yaitu sekitar 2 miliar manusia akan mati. Ini, saudara, berarti sangat-sangat cepat hakim segala hakim, Kristus akan datang kedua kali. Salah satu teman saya telepon, lama nggak telepon, khusus tanya, Pak, bagaimana ini? Apakah Yesus segera datang di perang dunia ketiga? Saya menghibur dia. Saya bilang belum, sabar. Biasanya yang lebih was-was siapa? Businessman, betul? Sebab punya banyak harta. Kalau saudara punya banyak harta di bumi, was-was. Wah, kalau perang bagaimana ya? Semua jadi nol nih. Sesuatu gak bisa diandalkan. Saya bilang belum. Yesus bilang ini penderitaan besar akan terjadi. Tapi ini baru permulaan. Ibarat wanita melahirkan. Ini kontraksi baru 1 atau 2. Jadi masih tunggu 8 lagi.
wah dia lega dikit. 8 lagi gak tahu berapa tahun ya saudara. Nah saudara kalau dengar gitu gimana? Was-was gak? Ya. Tapi apakah harus tunggu 8? Sakitnya 3, 4, 5, 6, 7, 9, udah 9,5 baru mau tobat. Apa tunggu 9,5, sudah mau terakhir, baru mau mengasihi Tuhan. Baru mau memikirkan hal-hal yang bernilai kekal, yang spiritual. Jangan saudara, jangan. Mulai hari ini berimanlah dengan setia kepada Tuhan. Pegang firman-Nya. Sampai akhir hidup saudara, sebab Yesus bilang, hanya mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Sebab itu mulai hari ini katakan, Tuhan tolong saya buang semua iri hati, buang semua kebencian, buang semua permusuhan, buang semua kepahitan, buang semua karakter yang tidak baik, yang mirip dengan orang dunia, bahkan lebih jahat dari dunia. Tuhan, aku mau menjadi anak-Mu yang bersaksi di tengah-tengah kesulitan. Amin. Yang setia memegang firman-Mu, setia sampai akhir apapun yang terjadi. Kita nggak tahu hari besok masih ada nggak. Kalau saudara cuma ada 1 hari Minggu terakhir di bumi ini, saudara pilih cari kerja, cari duit, ngumpulin duit, atau saudara mau beribadah yang terakhir? Halo? Hah? Saudara mau mati di karaoke atau mati di gereja? Nggak gampang. Daya tarik dunia, tadi bacaan bertanggapan kita. Daya tarik dunia begitu kenceng. Keinginan mata, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup begitu kenceng menarik kita. Makanya firman mengatakan, jangan kamu bersahabat dengan dunia. Orang yang bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Dan dunia dengan segala keinginannya. Keinginan kadang-kadang bukan kebutuhan, saudara. Mengejar uang itu kadang-kadang bukan kebutuhan, keinginan. Artinya kalau saudara gak kerja 1 hari Minggu gak mati, Tuhan pelihara kamu. Keinginan, bukan kebutuhan. Dunia dan keinginannya sedang menuju kepada kebinasaan. Ironis bukan? Pernah gak saudara pikir? Orang-orang yang agamanya tidak jelas, Tuhannya tidak jelas, keselamatannya tidak jelas, begitu setia kepada Tuhannya. Coba di Indonesia dengan berani, sudah tiba jam sembahyang mengatakan, Pak sorry, gue mau stop, gue mau sembahyang dulu. Padahal di luar gak sembahyang, ngerokok. Tapi dia berani mengatakan, ini hari sembahyangku, jangan ganggu aku. Ya, entah mau Jumat, entah mau Sabtu, entah mau Minggu. Tapi orang Kristen gak berani. Kadang-kadang itu malah ironis. Kita yakin Tuhan kita benar, kita yakin Tuhan kita mati dan bangkit buat kita. Tapi kita tidak berani bayar harga untuk mengasihi Tuhan dan menomorsatukan Tuhan. Ironis saudara dan sungguh-sungguh kasihan. Yesus mengatakan mereka yang setia bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Saya ingat salah satu orang Indonesia yang ke Amerika mau berjuang cari duit. Saya khotbah di gereja lain, bukan gereja sini saudara. Seorang bapak kesaksian. Dia kerja di restoran, bagian cuci piring, $11 1 jam. Tapi sejak awal karena di Indonesia dia aktif melayani, dia bilang saya tidak mau kerja hari Minggu, saya mau beribadah. Tuhan saya yang pelihara saya, bosnya setuju. Dia bilang cuci piring sehari bisa 200-300 piring, $11 per jam. Mau 10 jam, mau 11 jam, oke dia jalani. Tapi Minggu jangan. Suatu weekend, entah Sabtu, entah Jumat, bosnya bilang, ini Minggu sibuk-sibuk sekali, sangat sibuk, bisnis bagus. You masuk di sini, bisnis jadi bagus ya, dia puji dulu. Ya kadang-kadang orang Kristen hadir tuh membawa berkat. Puji Tuhan, masuk restoran maju. Bosnya bilang, tapi kamu harus kerja Minggu. Sekarang Minggu gak bisa gak kerja, you harus kerja. Waduh jangan bos, saya kan udah bilang, saya Minggu mau ibadah. Tapi gak bisa, kalau you gak mau kerja ya udah, saya berhentikan kamu, saya pecat kamu. Mau telepon orang lain silakan. Tapi saya pecat kamu. Kalau you Minggu gak datang kerja, saya pecat kamu. Dia kira orang Indonesia bisa diancam begitu ya, ini Bapak udah punya pengalaman ikut Tuhan rupanya. Dia bilang no.
Bos, saya bilang ya, bukan kamu yang pelihara aku, Tuhanku yang pelihara aku. Ya, dengan Inggris yang pas-pasan. Dia bilang, oh bos, you want to quit me? Quit me? Before you quit me, I quit you. Nah, ini orang Indonesia hebat nih, saya pengen punya anggota jemaat kayak begini mentalnya, saudara. Jangan takut sama bos, kirain yang kasih makan cuma bos kali, Bapak di sorga. Before you quit me, I quit you. Bosnya bingung. What do you mean? Dia buka apronnya, saudara. Dia lagi mau cuci piring nih, dia bilang masih 100 lebih nih piring. Dia buka apronnya. You was. You was. My check sent to me. Kirim bayaranku ke rumah. Dia tinggalin. Dia bilang, saya gak bisa diancam. Bapak di sorga yang pelihara aku, bukan bosku. Dia pulang. Ini minggu kesaksian, saya khotbah, di situ dia kesaksian. Dia katakan, Pak, hanya dalam 1 minggu, Tuhan beri saya pekerjaan yang baru. Tetap sama di restoran, $11, naik $17. Gak usah hari Minggu. Tuhan siapin lebih. Dia bilang, kalau hari itu aku takut, maka aku mungkin sampai mati di Amerika $11, Pak. Sekarang $17. Mana yang 17 mau pecat aku, gue pecat dia dulu. Mungkin naik lagi $24. Ini kesaksian contoh yang sungguh-sungguh terjadi. Iman yang setia kepada Tuhan, kamu kira Bapak di sorga butakah? No. Kalau hatimu benar mengatakan, Tuhan aku pengen kerjaan yang gak hari Minggu. Kamu kira Tuhan gak bisa buka jalan? Bisa. Tapi kamu jangan dulu tenggelam dengan dunia. Melangkah dulu bersama dengan Tuhan. Sebab Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan kutambahkan kepadamu. Yesus bilang gitu? Atau dia bilang terbalik? Carilah dunia dahulu. Sampai dunia tidak mau kamu, baru balik sama aku. Enggak begitu. Kadang-kadang kita balik, ya Pak tolonglah, sekarang gak bisa kejepit nih Pak. Ya, Bapak gak tahu sih situasi saya. Jadi saya kerja dulu lah sama dunia, banting tulang. Nantilah Bapak doamu kalau udah berhasil, ya, supaya saya gak minggu baru saya datang. Jangan dibalik-balik saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya selalu berpikir Tuhan mungkin hari ini hariku terakhir. Mungkin khotbahku khotbah terakhir, biar aku khotbahkan kebenaran. Mungkin ibadahku terakhir Tuhan, biar aku ibadah dengan segenap hati. Sebab kamu dan aku tidak tahu hari besok. Amin. Yang kedua, kebenaran kedua. Permusuhan kerajaan selatan dan utara akan berlanjut. Ayat 7 sampai 9. Ya. Ayat 7 mengatakan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu. Siapa dia? Dia adalah saudaranya Berenice. Dia sudah dengar adiknya dikerjain di situ. Dia segera mau turun tangan, memimpin pasukannya, lari ke Mesir ingin menolong adiknya, tapi sayang terlambat. Adiknya Berenice dan putranya yang masih bayi, plus pasukannya semua sudah dihabiskan. Tapi dia tetap menyerang Mesir dan dia berhasil. Dia tetap menyerang utara dan dia berhasil menaklukkan kerajaan utara. Seleukus hari itu berhasil melarikan diri, bersembunyi di pedalaman Asia Kecil. Ptolemeus III, saudaranya Berenice, dia menang begitu luar biasa. Dia taklukkan kerajaan utara. Dan ayat 8 mengatakan, bahkan dia mengambil barang-barang emas, barang-barang perak, bahkan patung-patung dewa-dewa dari utara dia bawa pulang. Nah, menurut catatan sejarah kuno yang bernama Canopus Decree itu 238
sebelum Masehi, ya, tercatat bahwa Ptolemeus membawa patung dewa-dewa yang pernah diangkut dari Mesir, dulu pernah diangkut dari Mesir, dia bawa balik. Ya. Sebab dulu Raja Persia yang bernama Kambises pernah merampas dan mengambil pada tahun 525 BC, dibawa balik. Nah, perlakuan ini selain membalas dendam, dia juga ingin menghina dan mempermalukan kerajaan utara Seleukus II yang sedang melarikan diri ke Asia Kecil. Lalu setelah dia bawa pulang ke Mesir, Seleukus juga balik dari Asia Kecil, dia memerintah di sana. Seleukus II kemudian ingin membalas dendam. Dia turun ke Mesir, dia mengkoordinir pasukan yang ingin berperang. Ayat 8b mengatakan, ia akan berhenti berperang. Terjemahan yang lebih tepat adalah ia akan berdiri dari hadapannya. Jadi waktu Seleukus II turun ke Mesir, dia ditahan pasukannya, berhenti di sana. Ya. Ptolemeus III berhasil menahannya dan mengusir dia pulang. Inilah penggenapan dari ayat ke-9. Nah, saudara, pengangkutan dewa-dewa dan patung-patung dan apapun yang ditinggikan oleh manusia itu adalah penghinaan sekaligus memalukan karena kekalahan perang. Nah, sebagai orang Kristen hari ini kita gak punya patung. Kita gak punya dewa-dewa, kita tidak punya sesembahan yang berbentuk materi. Tapi seringkali ada kekalahan-kekalahan, tanda kutip, dalam hidup dan kesaksian orang Kristen yang sama mempermalukan nama Tuhan. Membawa rasa malu, merupakan penghinaan terhadap nama Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara. Kalau hari ini ditanyakan, bagaimana kesaksian hidupmu selama ini? Apakah memuliakan Tuhan atau memalukan nama Tuhan? Saudara sendiri yang tahu. Tapi 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, baik kamu makan, baik kamu minum, baik kamu lakukan apa saja, ingat tujuannya cuma satu, untuk memuliakan Bapa yang di sorga. Apapun yang kamu lakukan. 1 Korintus 15 kemudian Paulus menasehati jemaat di Korintus. Ingat baik-baik, pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik. Hati-hatilah, jangan sampai memalukan nama Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Saya ingat salah satu sejarah gereja Indo di LA. Saya kenal berapa orang majelis dan aktivis di sana. Ya. Mereka sharing soal ribut-ribut dan cekcok. Ada dua kelompok yang saling berebutan tempat dan jam yang sama, prime time. Prime time itu 10.30 kalau beribadah di Amerika. Kita jam 11. Kita prime time plus setengah jam. Dua kelompok saling berebutan. Ya, yang menang mengatakan, you ambil jam 9, karena jam 9 gak ada yang bangun. Enggak, you ambil jam 11, 10.30, ribut. Lalu ribut sama-sama gembok gerbang gereja. Masing-masing kelompok punya gemboknya masing-masing. Jadi begitu datang minggu sama-sama gak bisa masuk. Lalu telepon polisi, polisi datang. Polisinya orang Filipina. Dia lihat ini kok mirip-mirip gue ya. Filipina kan tetangga. Dia bilang, kamu Filipina apa Indonesia? Indonesia loh, Indonesia kan tetangga. Kalian Indonesia itu tetangga loh. Sama-sama Indonesia. Iya. Sama-sama Indonesia berebut jam kebaktian, sama-sama bawa gembok. Kamu memalukan tahu nggak? Digituin sama polisi. Bikin malu orang Indonesia, bikin malu orang Filipina juga. Kita nggak pernah gitu saling gembok-gembokan. Ini terjadi. Orang Indonesia. Dia bilang, kita orang Filipina nggak pernah terjadi, saya nggak tahu ya, harusnya juga pernah ya. Tapi tolong jangan sampai terjadi di sini. Ya ini memalukan. Dia cerita saya juga ikut malu. Hah? Jangankan Indonesia, sama-sama Kristen. Sama-sama percaya Tuhan, sama-sama mau ibadah. Mana bisa ibadah sih kalau datang dengan hati yang begitu?
Ya ujung ceritanya diselesaikan di pengadilan. Mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan diri sendiri. Saya juga teringat beberapa waktu yang lalu ada orang Indonesia makan-makan di restoran, bertengkar di restoran, ribut, teriak-teriak. Ngomong udah gak karuan, udah kayak orang gak percaya. Di restoran itu ada pendeta Indonesia juga, saudara. Bayangkan orang Indonesia makan di restoran, ribut, bertengkar, ada pendeta. Nah pendetanya rupanya kenali sama orang yang suka teriak-teriak itu tadi, yang marah-marah, yang teriak-teriak, maki-maki. Dia lihat, dia bilang, kalau gak salah kamu anggota jemaat IGNC ya? Waduh, kan pendetanya Pak Edi kan? Waduh. Jadi waktu saya dengar diceritain begitu, saya pikir, waduh, malu juga ya. So please teman-teman, punya kesaksian hidup yang baik. Jangan bertengkar, jangan ribut. Ya. Jangan hanya gara-gara gua gak tau lah, mau gara-gara makanan kek, gara-gara dolar kek, gara-gara gengsi kek. Please jangan mempermalukan diri sendiri, jangan mempermalukan keluargamu, jangan mempermalukan gereja Tuhan. Ya Pak Edi malu sih gak apa-apa lah, tapi jangan mempermalukan nama Tuhan, itu yang paling penting ya kan. Jangan sampai orang bilang, sama-sama Indonesia, sama-sama Kristen, ribut hanya karena nasi kuning, waduh. Mohon Tuhan beri kita semua hati yang rendah, oke? Menghapus semua iri hati, kebencian, dendam. Mari sama-sama rendah hati, mari sama-sama bersyukur kalau masih bisa nafas. Mungkin hari ini hari terakhir, tetap jaga, tiap bangun pagi Tuhan, hari ini hari baru, aku bersyukur, beri saya hikmat, beri saya rendah hati, supaya aku jadi kesaksian yang baik. Tuhan taruh dimanapun, mau di pabrik, di restoran, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun Tuhan, aku ingin memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Kau berkata barang siapa di dalam Engkau telah berubah menjadi ciptaan baru. Ubah kami setiap hari Tuhan. Pikiran, hati, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Ubah kami Tuhan menjadi baru. Agar dimanapun kami berada, kami memuliakan nama Bapa di sorga. Sebentar kami terima perjamuan kudus Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Siapkan hati, pikiran kami. Mengingat cinta kasih-Mu Tuhan, yang mati bagi kami, bangkit bagi kami. Beri kami kekuatan iman untuk berani mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Mu melebihi dari yang lain Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin.